Rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Rantangani Zraduhita. Hadir dalam rapat tersebut seluruh anggota DPRD, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OBD, serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Orang anggota Dewan telah hadir 29 orang dan 3 orang izin. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 tepat pukul 14:16 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 31 Juli 2026 nomor 900-1-1-35-35.73/503/2026 perihal penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 dan telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang tanggal 28 Juli 2026. Maka telah ditetapkan jadwal rapat-rapat di DPRD Kota Malang guna membahas rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Dan pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan perubahan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam mengantar rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang kepada Saudara Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Wali Kota Malang yang menyampaikan penjelasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026 mengatakan usulan sejumlah belanja daerah diproyeksi akan mengalami peningkatan sesuai dengan kebutuhan. Wali Kota mengatakan peningkatan belanja yang diusulkan itu masih berada dalam tahap awal karena masih dalam kerangka pembahasan KUA PPAS perubahan. Wali Kota menambahkan, peningkatan belanja didasarkan pada sejumlah kebutuhan serta penyesuaian terhadap regulasi baru. Salah satunya menyangkut kebutuhan penyelesaian program yang belum dapat difasilitasi melalui APBD awal. Dalam perubahan KPPS APBD tahun anggaran 2026, pendapatan daerah ditargetkan menjadi sebesar 2.306 miliar 893 juta 625.908 rupiah 38 sen atau bertambah 25 miliar 931 juta 264.921 rupiah 42 sen dari target awal sebesar 2.280 miliar 972 juta 362.026 rupiah 96 sen. Perubahan pendapatan daerah tersebut terdiri dari satu, pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan bertambah sebesar 2,23% atau sebesar 23 miliar 700 juta 416.931 rupiah 42 sen dari target awal sebesar 1 triliun 62 miliar 950 juta 166.329 rupiah 96 sen menjadi 1 triliun 86 miliar 650 juta 583.248 rupiah 38 sen. Dengan rincian masing-masing pendapatan asli sebagai berikut. A. Pajak daerah diproyeksikan sebesar 893 miliar 190 juta 73.400 rupiah, bertambah 21 miliar atau 2,41% dari target sebelumnya sebesar 872 miliar 990 juta 73.500 rupiah. B. Retribusi daerah diproyeksikan sebesar 132 miliar 267 juta 97.263 rupiah, mengalami peningkatan 1,65% atau sebesar 2 miliar 136 juta 97.263 rupiah dari target awal 130 miliar 131 juta rupiah. C. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan 32 miliar 950 juta 677.529 rupiah 38 sen, mengalami peningkatan sebesar 1,45% atau sebesar 471 juta 843.202 rupiah 42 sen dari target sebelumnya yakni sebesar 32 miliar 478 juta 834.336 rupiah 96 sen. D. Belanja pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan sebesar 27 miliar 447 juta 735.056 rupiah naik 0,34% atau sebesar 92 juta 409.456 rupiah dari target sebelumnya yakni sebesar 27 miliar 350 juta 258.600 rupiah. 2. Pendapatan transfer mengalami kenaikan 0,18% atau sebesar 2 miliar 240 juta 848.000 rupiah dari target sebesar 1 triliun 218 miliar 22 juta 195.700 rupiah menjadi 1 triliun 220 miliar 243 juta 43.700 rupiah. Dengan rincian masing-masing dari pendapatan transfer sebagai berikut. A. Transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan dari target sebesar 1 triliun 99 miliar 137 juta 980 rupiah. B. Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan sebesar 121 miliar 105 juta 135.700 rupiah, naik 1,87% atau sebesar 2 miliar 220 juta 848.000 rupiah dari target sebelumnya sebesar 118 miliar 884 juta 287.700 rupiah. 3. Rangkaian pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dan tidak ditargetkan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap serta rakyat paripurna yang berbahagia. Belanja daerah direncanakan sebesar 2 triliun 610 miliar 418 juta 385.630 rupiah, 0,1% atau naik 5,25% atau sebesar 130 miliar 267 juta 575.200
665,79 jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya yaitu sebesar 2 triliun 480 miliar 120 juta 809.981 rupiah 28 sen. Adapun rincian perubahan belanja daerah berdasarkan pokok belanja sebagai berikut. 1. Belanja operasi direncanakan sebesar 2 triliun 399 miliar 412 juta 238.214 rupiah 80 sen, naik 2,95% atau 68 miliar 630 juta 13.338 rupiah 69 sen dari anggaran sebelumnya sebesar 2 triliun 341 miliar 720 juta 232.876 rupiah 11 sen. Dengan demikian daya berikut. A. Belanja pegawai direncanakan sebesar 1 triliun 103 miliar 119 juta 995.315 rupiah naik 1,25% atau sebesar 13 miliar 718 juta 572.990 rupiah 69 sen dari anggaran sebelumnya sebesar 1 triliun 89 miliar 401 juta 422.334 rupiah 41 sen. Kenaikan anggaran belanja terkait tersebut karena adanya tambahan belanja tunjangan proses pemilu yang ditetapkan pemerintah dan telah direalisasikan pada awal lalu. B. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 1 triliun 175 miliar 558 juta 171.899 rupiah 80 sen naik 4,33% atau sebesar 48 miliar 804 juta 690.388 rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 1 triliun 126 miliar 773 juta 511.511 rupiah 80 sen. C. Belanja subsidi direncanakan sebesar 1 miliar 90 juta 589.000 rupiah tidak dialihkan dari anggaran sebelumnya. D. Belanja upah direncanakan sebesar 102 miliar 855 juta 412.000 rupiah naik 2,06% atau sebesar 2 miliar 74 juta 72.000 rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 1 miliar 781 juta 340.000 rupiah. Kenaikan belanja tersebut dikarenakan adanya bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur. E. Belanja bantuan sosial direncanakan sebesar 15 miliar 948 juta 70.000 rupiah naik 34,43% atau sebesar 4 miliar 84 juta 710.000 rupiah dari anggaran sebelumnya sebesar 11 miliar 863 juta 360.000 rupiah. 2. Belanja modal direncanakan sebesar 158 miliar 561 juta 323.718 rupiah 03 sen bertambah 11,44% atau sebesar 16 miliar 275 juta 376.940 rupiah 17 sen. Jika dibandingkan dengan anggaran belanja modal sebelumnya yaitu sebesar 142 miliar 286 juta 5.836 rupiah 85 sen. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 50 miliar 944 juta 164.638 rupiah 24 sen naik 45 miliar 230 juta 183.359 rupiah 93 sen rupiah jika dibandingkan dengan anggaran sebelumnya sebesar 5 miliar 614 juta 581.268 rupiah 31 sen. Kenaikan tersebut merupakan alokasi sementara untuk menetapkan sifat dari beberapa belanja yang bersumber dari transaksi keuangan daerah yang kedudukannya sudah ditentukan, yaitu pendapatan dana alokasi khusus non-fisik, dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan layanan umum daerah atau BPLD, dan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau atau BPLTAD. Adapun dana tersebut akan dialokasikan kepada SKPD pengampu pada tahapan selanjutnya. Setelah ada berita acara rekonsiliasi dengan pemerintah pusat. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Rencana perubahan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD pada anggaran 2020 lebih ditekankan pada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau sifat. Dalam menetapkan sifat mengacu pada realisasi sifat tahun 2025 yang telah diaudit BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sifat tahun 2005 sesuai dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang telah dilakukan audit oleh BPK sebesar 303 miliar 524 juta 688 rupiah 69 sen. Lebih tinggi dibandingkan proyeksi awal sebesar
senilai Rp158.447.000 dengan bunga pemerintah Rp3.13. Data serupa yang lebih besar dibandingkan versi awal ini salah satu yang dikarenakan adanya transfer keuangan dari beberapa pusat di akhir bulan Desember tahun 2006, yaitu tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru yang semestinya disalurkan langsung pada rekening masing-masing guru. Akan tetapi pada akhir tahun disalurkan melalui rekening kas umum daerah sehingga tidak bisa disalurkan langsung pada guru karena harus melalui mekanisme pergeseran anggaran yang tidak memungkinkan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Namun demikian, hak para guru tersebut sudah direalisasikan pada awal tahun 2006 melalui mekanisme pergeseran anggaran, yaitu melalui penetapan peraturan wali kota tentang perubahan pendaftaran APBD tahun anggaran 2006. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhormat dan segenap peserta rapat paripurna Indonesia demikian menyampaikan rancangan perubahan uang PPAS tahun anggaran 2006 atas nama Pemerintah Kota Malang. Perkenankan saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, sehingga pada hari ini pemerintah Kota Malang dapat menyampaikan perubahan uang PPAS APBD tahun anggaran 2006 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Jadi ini sebuah harapan rancangan perubahan uang PPAS tahun anggaran 2006 segera dilakukan pembahasan bersama agar dapat segera dilakukan proses lebih lanjut dan dapat ditetapkan serta diimplementasikan oleh pemerintah Kota Malang. Semoga kerjasama dan sinergi yang telah kita lakukan dapat menghasilkan apa yang menjadi tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli lagi. Tak lupa pula membeli terasi. Nota perubahan uang PPAS telah tersusun rapi. Siap diangkat untuk dibahas bersama fraksi. Sementara Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rantangani Siraduhita, mengatakan pihaknya akan memetakan satu persatu usulan dalam KUA PPAS perubahan. Hal ini penting mengingat pelaksanaan anggaran perubahan ini praktisnya hanya menyisakan sekitar 4 bulan saja hingga akhir tahun anggaran. Pembahasan secara lebih mendalam nantinya dilakukan melalui rapat-rapat komisi. Karena ini 6 bulan terakhir tahun ini. Ketua DPRD menekankan perubahan anggaran tidak boleh membuat program dan kebijakan yang telah disusun sejak awal tahun keluar dari arah pembangunan yang telah ditetapkan. Jika terdapat perubahan, pihaknya akan melihat alasan serta substansi perubahan kebijakan tersebut. Ketua DPRD Kota Malang juga mendorong agar sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 ini dimanfaatkan untuk menuntaskan program yang telah ditetapkan sesuai perencanaan. Saya juga mengucapkan selamat bertambah usia untuk Pak Warta II. Walaupun telah selamat ulang tahun Pak Warta. Jangan lupa ini banyak saksinya, jadi banyak yang harus dibahagiakan. Ya. Baik. Yang berapa? 17? Ya, yang ke-17 ya. 40 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Baik, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2026 pada hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026 tepat pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka. Ya kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu ditransfer ke guru, rekening guru. Tetapi dengan yang baru sekarang masuk dulu kepada kas daerah. Dan masuk kas daerah kan berarti otomatis menambah silpa yang ada di Kota Malang. Dan ini baru bisa, tidak mungkin pada saat itu kita di akhir tahun kita ada pergeseran. Nah, baru bisa diperbolehkan sesuai dengan regulasi yang tadi saya sampaikan, sudah ada tujuan dari ada dasar dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dirjen Keuangan. Kita akan pergeseran, salah satunya kita bergeser terkait dengan
transfer ya kepada guru-guru. Akhirnya di awal tahun 2026 sudah kita transfer dan sudah bisa diterima oleh mereka. Jadi itu yang membuat akhirnya silpa kita menjadi tinggi. Ini berlaku untuk tahun-tahun berikutnya, Pak? Nah, Mekanisme ini? Kita kan memang tergantung dari pusat. Kalau memang transfernya nanti di akhir tahun, ya kita akan jadi begitu lagi. Tetapi nanti mudah-mudahan nanti kita koordinasi, kita sampaikan kepada pusat bahwa apabila transfer ini, dan itu kan ditunggu juga oleh guru-guru kan, kalau bisa nanti sesuai dengan di tahun anggaran yang sudah berjalan. Lebih baik kita akan transfernya juga kepada guru-guru juga bisa lebih cepat dan juga lebih cepat diterima oleh guru-guru. Jadi nilai 303 miliar itu setelah transfer Ya, ke salah satunya, rekening guru ya, sudah selesai semua, Pak ya? Ya, salah satu. Oke. Ini kan belanja daerah banyak yang meningkat, ini untuk apa aja Pak? Ya, rata-rata kita memang meningkat, tetapi ini kan kita masih buat PPAS perubahan ya, kita belum membahas APBD perubahan. Nanti kita akan bahas, memang kita mengusulkan kepada DPRD ada berapa peningkatan dan tentu itu juga ada alasan-alasannya kenapa kita tingkatkan. Ya, selain memang ada kebutuhan dan juga ada regulasi yang memang membuat ada peningkatan terkait dengan belanja tersebut. Tetapi nanti kita akan bahas, kita akan sampaikan nanti PPAS perubahan ini nanti tidak lanjut ada APBD perubahan. Jadi ini masih ya namanya juga KUA ya, jadi kerangka umum anggaran. Jadi belum sedetail dan nanti kita akan bahas bersama DPRD. Dalam rencana awal belanja modal itu nanti mau diarahkan ke sektor apa, Pak? Ya, rata-rata memang untuk penyelesaian terkait dengan permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan pada saat yang APBD awal tidak bisa terfasilitasi, kita masukkan di dalam APBD perubahan. Seperti apa sih Pak itu, Pak ya? Ya, contohnya bisa ada infrastruktur, kemudian ada penyesuaian terkait juga kemarin kan juga ada harga BBM yang naik, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang belum terselesaikan. Nah, itu yang nanti kita akan termasuk juga nanti ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan ada regulasi-regulasi yang baru. Kita kan juga mendapatkan ada dana transfer ya, termasuk bantuan khusus yang dari provinsi yang belum masuk, dan nanti juga akan menjadi satu bagian untuk bisa merubah terkait dengan struktur APBD yang ada di APBD perubahan. Harus kita petakan satu persatu gitu kan, karena ini kan di 6 bulan terakhir tahun ini realistis atau tidaknya nanti kita akan lihat ketika di rapat-rapat komisi, diperdalam di situ. Tapi kan ini awal kan masih kebijakan umum anggaran, ya kan, masih kebijakan umum anggaran, sehingga nanti kita lihat yang terpenting di sini adalah program dan kebijakan serta apa yang sudah dikonsepkan di awal tahun tidak ada yang meleset gitu. Kalaupun memang ada yang kemudian dirubah kebijakannya karena lebih ke sana sih, karena ini kan masih tahap awal. Kalau dari DPR itu apa sih yang perlu menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Malang ke depan ini, menyisakan sampai 4 bulan sampai tutup tahun ini? Ya pastinya kan menyelesaikan rencana tahun ini kan. Ini kan kalau kita bicara RPJMD ini kan sebetulnya sudah tahun kedua ya, tahun kedua. Kalau tahun pertama kita menyiapkan SDM, tahun kedua juga masih dalam rangkaian itu, kemudian berikutnya sudah mulai infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi harapan saya tahun ini ya program yang sudah disusun sesuai dengan RPJMD itu terselesaikan kan gitu. Tapi program-program seperti RT per kelas, kemudian pendidikan yang sangat gratis dan beasiswa itu masih belum maksimal di mata publik. Iya, nanti makanya kita evaluasi gitu kan. Ini kan sudah penerimaan siswa baru kalau bicara tentang beasiswa gitu ya. Terus kemudian seragam gratis juga bicara tentang itu kan, ini sudah tahun ajaran baru. Nanti kita lihat kembali seperti apa, apakah pelaksanaannya sama seperti tahun lalu. Kan tahun lalu sudah ada beberapa evaluasi yang kita berikan catatan-catatan gitu. Baiknya itu kemudian kita kerucutkan kepada siswa-siswa yang memang sangat membutuhkan. Jangan kemudian semuanya diberikan bantuan yang sama kan gitu. Nah, ini yang harus kita tekankan gitu, evaluasi-evaluasi itu. Nanti di tahun ini, di akhir tahun inilah. Mbak, tadi yang 303 itu nilai silpanya ya, yang juga dialokasikan untuk belanja ke depannya. Itu menurut DPR itu bisa akan mereduksi jumlah silpa yang cukup tinggi ya di Kota Malang ini. Tadi kan sudah disampaikan di dalam komponen silpa itu ada sebagian untuk tamsil kalau nggak salah ya. Itu kan sudah ada tag-nya gitu ya, tidak bisa digunakan untuk hal lain gitu. Nah, nanti yang kita petakan adalah hal-hal yang sifatnya bisa kita gunakan untuk
seluruh program yang ada. Jadi tidak terspesifik dari anggaran itu sudah ada namanya untuk program apa gitu. Kadang-kadang kalau misalkan dari anggaran BK-Prov misalnya ya, bantuan keuangan provinsi itu kan juga kadang-kadang dia sudah ada untuk penggunaan program apa misalnya. Jadi untuk dibelanjakan khusus untuk kebijakan dan program apa, sehingga itu tidak bisa kita gunakan untuk yang lain. Maka yang banyak kita soroti adalah yang lebih fleksibel. Simon Abedu melaporkan.